langkah-langkah atau cara untuk memandikan bayi dengan benar. Nah, alat-alat yang perlu disiapkan untuk memandikan bayi yaitu yang pertama bak mandi bayi, kemudian ada meja khusus untuk memandikan bayi, kemudian ada ember untuk meletakkan baju kotor bayi, lalu ada baskom yang berisi air hangat, kemudian ada sabun mandi khusus bayi, lalu ada kapas rebus, kemudian ada kapas lembab, kemudian ada kasar steril, lalu ada tempat sampah, ada waslap 2, kemudian ada alas untuk mandikan bayi, ada sisir, kemudian di sini ada pakaian bersih bayi, lalu kemudian ada handuk bersih. Adapun langkah-langkah yang dapat kita lakukan saat memandikan bayi. Nah, langkah pertama dan utama yaitu kita bisa menutup pintu, jendela, lalu kita bisa mematikan alat-alat pendingin ruangan seperti kipas angin maupun AC. Nah, tujuannya agar anak tidak masuk angin ketika proses memandikan. Nah, lalu langkah selanjutnya kita bisa mencuci tangan hingga bersih. Usahakan tangan kita itu dicuci dengan sabun agar tangan kita tetap steril saat menyentuh bayi. Lalu kita bisa menyiapkan alat-alat mandi bayi ini. Usahakan alat-alat memandikan bayi berada di dekat kita agar proses memandikan tersebut menjadi lebih mudah. Nah, lalu kita bisa membentangkan kain di atas meja. Ini. Lalu kita bisa mengatur pakaian bayi. Nah, usahakan pakaian bayi ini tertata dengan rapi. Kancing-kancing maupun resleting sudah kita buka. Jadi kita buka dulu ya. Tujuan membuka pakaian bayi ini agar ketika bayi selesai dimandikan bisa langsung kita beri pakaian. Nah, lalu langkah selanjutnya itu kita bisa mengangkat bayi secara perlahan. Nah, kita letakkan di atas meja. Setelah itu kita bisa membersihkan area mata bayi menggunakan kapas rebus. Nah, kita membersihkan itu dari area luar hingga pangkal hidung bayi. Lalu langsung kita buang ke tong sampah. Jadi ketika membersihkan mata bayi ini kita hanya menggunakan satu kapas rebus saja untuk satu mata. Tujuannya untuk menghindari infeksi pada mata bayi. Lalu kita lanjutkan untuk membersihkan mata bayi sebelahnya. Langsung kita buang. Kemudian kita bisa membersihkan area mulut bayi menggunakan kasar steril. Usap secara perlahan. Langsung kita buang. Lalu langkah selanjutnya itu kita melepaskan pakaian bayi. Nah, saat melepaskan pakaian bayi ini kita meminta izin dulu kepada bayi. Seperti Dek, kita mau mandi, lepas baju dulu ya. Lalu kita lepaskan secara perlahan. Nah, kita lepaskan dari area lengan secara perlahan. Lalu area lengan sebelahnya. Kemudian berlanjut di area punggung hingga kaki. Nah, pakaian yang kotor ini langsung kita letakkan di tempat penyimpanan baju kotor bayi. Nah, langkah selanjutnya kita bisa melepaskan popok bayi. Nah, berhubung ini popok sekali pakai, langsung kita buang ke tempat sampah. Nah, langkah selanjutnya kita bisa membersihkan area pantat bayi. Nah, kita bisa miringkan bayi lalu membersihkan pantat bayi dengan kapas lembab. Nah, usahakan
membersihkan pada bayi ini dilakukan dengan bersih, jadi dari dalam keluar. Lalu kita bersihkan sampai bersih sekali. Nah, tujuannya itu agar ketika kita membersihkan feses bayi tidak mengenai kemaluannya. Lalu kita bisa menyangga kepala bayi dengan menggunakan tangan kiri. Nah, kita bisa membersihkan wajah atau mengusap wajah bayi menggunakan wastafel lembab. Kita lakukan secara perlahan. Nah, wastafel ini belum diberi sabun ya teman-teman. Tujuannya agar sabun tersebut tidak mengenai mata bayi. Lalu kita bisa percikan air hangat kepada badan bayi. Seperti ini. Lalu ada proses penyabunan. Nah, urutan penyabunan itu dari urutan kepala terlebih dahulu. Kita beri sabun, usapkan perlahan. Hindari sabun turun ke area mata. Lalu kita beralih ke daun telinga bayi sebelahnya. Kita ambil sabun lagi di area lipatan leher hingga merata. Usahakan di lipatan ini tidak ada area yang tertinggal agar bakteri-bakteri tersebut bisa terangkat dengan sempurna. Lalu kita bisa beralih ke area dada. Beri sabun lagi ke area perut. Kemudian beralih ke area lengan. Nah, di area lengan ini kita perhatikan juga lipatan-lipatannya pada area dekat kuku, kemudian jari-jari tangan bayi, kemudian ketiaknya. Nah, langkah tersebut kita lakukan di tangan sebelahnya juga. Lalu kita miringkan bayi. Nah, kita beri sabun di area punggung hingga pantat bayi. Kita bisa menyabun area kaki. Nah, di area kaki juga kita bersihkan jari-jari kakinya. Lalu lipatan di area belakang lutut dan selangkangan. Nah, langkah terakhir kita bisa menyabun area entisa bayi. Jika sudah, kita bisa mengangkat sisa sabun tadi menggunakan wastafel lembab yang satunya. Nah, saat kegiatan memandikan bayi ini kita bisa selingi dengan berbicara atau berkomunikasi dengan bayi agar bayi merasa tidak tegang. Kita bisa memasukkan bayi ke dalam bak mandi secara perlahan. Lalu kita bisa membilas sisa sabun pada bayi. Nah, usahakan ketika kita membilas sabun pada bayi ini tidak mengenai area telinga agar air tidak memasuki telinga bayi. Area-area lipatan pada bayi, usahakan area tersebut sudah bersih dari sabun. Lalu kita angkat bayi dari tempat mandi ke handuk yang sudah bersih. Kita berikan bayi. Lalu ketika bayi sudah kering, kita perhatikan ada gangguan-gangguan apa pada bayi. Misalnya ada kemerahan saat gigi nyamuk atau gigi sangga. Nah, jika kita sudah perhatikan dan tidak ada gangguan, kita bisa meletakkan bayi pada pakaian yang sudah bersih. Lalu kita bisa memakaikan popok pada bayi.
langkah selanjutnya itu kita bisa menyisir bayi. Nah, karena kita bisa ambil sisir bayi terlebih dahulu, lalu kita sisir bayi secara perlahan. Nah, setelah rambut bayi sudah rapi, kita bisa meletakkan bayi ke tempatnya semula. Nah, lalu kita bisa membereskan atau mengembalikan kelemahan bayi ini. Lalu kita bisa langsung membuang sampah pada tempatnya agar menghindari penyebaran virus. Lalu kita bisa mencuci tangan hingga bersih. Bahkan saat mencuci tangan itu kita menggunakan sabun juga agar lebih steril. Baik, di sini saya akan memperagakan bagaimana cara memijat bayi. Nah, langkah pertama itu kita perlu menyiapkan alat-alat pijat, seperti ada minyak. Diusahakan minyak ini tanpa bau atau wangi-wangian. Nah, kita bisa menggunakan minyak seperti baby oil dan lain sebagainya. Selain minyak, kita juga bisa menggunakan lotion khusus bayi. Lalu yang kedua ada handuk. Yang ketiga ini ada kain untuk alas pijat. Nah, kain ini tuh diusahakan kain yang lembut dan bersih. Nah, kemudian ada pakaian bersih bayi untuk pakaian gantinya nanti. Nah, lalu selanjutnya kita sebelum memegang bayi, kita cuci tangan hingga bersih menggunakan sabun agar tangan tetap steril. Nah, lalu langkah selanjutnya itu kita membentangkan kain untuk memijat bayinya. Nah, lalu selanjutnya kita angkat bayi, lalu kita pindahkan atau baringkan ke atas kain. Nah, lalu sebelum memijat kita harus memilih posisi duduk yang nyaman agar ketika kita memijat bayi itu lebih mudah. Nah, sebelum memijat kita minta izin dulu pada bayi, seperti kita memegang kepala atau pipinya, lalu kita mengajak bayi berkomunikasi seperti, "Dek, kita mau pijat dulu ya." Nah, begitu. Kemudian kita sambil meminta izin itu kita memandang mata bayi. Nah, kita usahakan pandangan kita itu seolah-olah seperti pandangan kasih sayang. Nah, selain itu kita juga bisa memutar lagu-lagu yang membuat bayi itu rileks agar bayinya tidak tegang. Nah, langkah selanjutnya kita bisa mulai dengan melepaskan pakaian bayi secara perlahan. Nah, kita bisa angkat kepalanya sedikit, kemudian kita lepaskan yang bagian lengan secara perlahan. Oke, angkat. Lalu lepaskan bagian kakinya. Nah, gerakan ini dimulai dari anggota tubuh paling bawah, yaitu kaki. Kemudian naik ke area perut, lalu dada, tangan, kemudian muka atau wajah, dan diakhiri bagian punggung. Nah, langkah awal ketika memijat bayi yaitu kita bisa mulai dari kaki. Nah, kita bisa melakukan perahan cara India. Nah, pegang kaki bayi pada pangkal paha, kemudian seperti memegang softball. Nah, sambil memijat itu kita iringi dengan pemberian minyak pada area pijatan. Nah, kita kasih minyak, lalu kemudian kita pijat. Nah, pijatannya seolah-olah kita seperti sedang memerah susu ini. Nah, kita lakukan sebanyak 6 kali, kemudian beri minyak lagi untuk kaki sebelahnya. Nah, lalu gerakan selanjutnya itu peras dan putar. Nah, bisa pegang kaki bayi pada pangkal paha,
dengan kedua tangan secara bersamaan seperti ini. Nah, kita putar dengan lembut. Oke, lalu sebelahnya juga. Nah, setelah itu kita beralih ke area telapak kaki bayi. Nah, urutan telapak kaki bayi dengan menggunakan ibu jari secara bergantian. Nah, dari tumit menuju ujung-ujung jari seperti ini. Nah, apabila tangan terasa kering, kita boleh tambahkan minyak. Kita lakukan sebanyak 6 kali. Kemudian lakukan juga dengan tangan kaki sebelahnya. Lalu kita bisa melakukan putaran dengan jari-jari kaki bayi. Nah, ini lalu diakhiri dengan tarikan lembut di ujung jarinya. Nah, putar-putar, tarik, putar-putar, tarik. Nah, angka kaki selanjutnya juga seperti itu. Kita putar-putar, tarik, putar, tarik. Nah, dengan jari tangan lain regangkan dengan lembut punggung kaki bayi pada daerah pangkal. Nah, sebelum itu juga kita bisa menggunakan sisi jari telunjuk, pijat telapak kaki mulai dari batas jari ke arah tumit. Nah, jadi seperti ini. Nah, ke arah bawah. Lakukan sebanyak 6 kali. Kemudian langkah selanjutnya juga kaki sebelahnya seperti itu. Nah, setelah sudah, kita bisa dengan tangan jari yang lain bisa regangkan dengan lembut punggung kaki pada daerah pangkal kaki ke arah tumit. Lakukan sebanyak 6 kali. Kemudian pada kaki lainnya juga. Nah, semua gerakan itu kita lakukan secara lembut agar bayi tidak terluka. Lalu kita beralih ke area perut. Nah, kita beri minyak dulu ke area perut. Nah, gerakan di area perut ini disebut dengan gerakan I love you. Nah, yang pertama itu kita membentuk huruf I. Mulai dari bagian kiri atas ke bawah menggunakan jari-jari tangan kanan. Nah, seperti ini. Tahan, lalu naik, ambil naik turun gitu. Nah, lalu kemudian langkah kedua itu gerakan love, yaitu L terbalik mulai dari kanan atas ke kiri bawah seperti ini. Nah, tadi ke bawah belokkan, dari ke bawah belokkan, kemudian dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, kita lakukan sebanyak 6 kali. Lalu gerakan U, yaitu U terbalik mulai dari kanan bawah daerah usus buntu ini, kemudian ke atas, lalu ke kiri dan turunkan ke bawah lagi. Kita lakukan gerakannya berulang sampai 6 kali. Nah, lalu langkah selanjutnya itu adalah gelembung atau jari-jari berjalan. Nah, ini sambil kita agak tekan. Nah, gerakan ini berguna untuk mengeluarkan gelembung atau gas-gas udara pada perut bayi agar bayi tidak kembung. Nah, setelah area perut selesai, kita beralih ke area dada. Nah, ke area jantung besar. Nah, kita bisa membuat gerakan seperti kayak meletakkan jari ini di tengah dada bayi, kemudian naik ke atas sampai bawah leher ke tulang selangkah, balik lagi ke tengah. Nah, seperti ini. Nah, apabila tangan sudah mulai terasa kering lagi, kita boleh tambahkan minyak. Nah, tekan seperti ini. Jika sudah, kita bisa membuat gerakan untuk kupu-kupu. Nah, seperti ini kita bisa menyilangkan, kemudian turun ke bawah. Nah, beralih dengan tangan selanjutnya. Nah, kita lakukan sebanyak 6 kali juga. Nah, setelah area dada selesai, kita beralih ke area tangan. Nah, kita bisa memulainya dengan mijat ketiak. Nah, saat memijat ketiak ini kita perhatikan apakah ada pembengkakan di area ketiak
atau ada infeksi dan lain sebagainya. Nah, kita mulai dari ketiak atas menuju ke bawah. Kita lakukan sebanyak 6 kali. Kemudian tangan selanjutnya juga. Nah, lalu kita bisa melakukan perahan cara India. Nah, pijatan yang menjauhi tubuh untuk melemaskan dan merelaksasi otot. Nah, pergelangan tangan bayi. Nah, kita bisa memegang tangan bayi kayak dari bahu, lalu kita perah sampai ke bawah. Lalu sebelahnya juga. Nah, setelah tadi sudah selesai, kita beri minyak lagi. Nah, kita bisa membuka lembaran jari bayi atau telapak bayi. Nah, kita bisa pijat dengan ibu jari dari pergelangan sampai ujung jari. Nah, lalu tangan berikutnya. Nah, jika sudah, kita bisa memijat secara memutar, lalu diakhiri dengan tarikan lembut di ujung jari. Seperti ini. Putar, tarik. Nah, putar, tarik. Putar, tarik sampai semua jari tangan bayi selesai. Nah, setelah dari area tangan selesai, kita beralih ke area wajah atau muka bayi. Nah, saat kita memijat area wajah ini, tidak disarankan untuk memberi minyak pada wajah bayi. Nah, karena minyak bisa mengakibatkan efek panas pada wajah bayi. Nah, ini kita simpan samping dulu. Nah, kita mulai dari area dahi. Letakkan jari-jari kedua tangan pada pertengahan dahi seperti ini. Nah, habis itu kita letakkan jari dengan lembut, mulai dari tengah dahi keluar ke samping kanan dan kiri, seolah menyetrika. Lalu membuka lembaran kuku. Jadi kita gini, lalu bulat-bulat. Nah, ini setelah kita lakukan sebanyak 6 kali, kita beralih ke area alis. Nah, kita bisa letakkan kedua jari tangan ke alis mata. Nah, kita lakukan sebanyak 6 kali. Nah, sembari kita memijat ini sambil kita kontak mata dengan bayi, ataupun bisa kita ajak bayi sambil mengobrol. Nah, lalu kita beralih ke area hidung. Nah, letakkan ibu jari di sini, di tengah-tengah alis, lalu kita bisa turun ke bawah. Nah, ini. Nah, setelah itu, setelah dari area hidung selesai, kita beralih ke mulut. Nah, kita boleh memegang dari bawah hidung ini menuju ke bawah ke dagu, lalu membentuk senyum. Nah, dari ke dagu, senyum. Kita lakukan sebanyak 6 kali. Kemudian kita bisa lanjut dari area dagu ke pipi atas. Nah, ini lakukan sebanyak 6 kali. Setelah tadi sudah selesai, kita boleh balikkan bayi secara perlahan. Nah, usahakan posisi kepala bayi ada di kanan kita, lalu kaki bayi di kiri kita. Nah, kita bisa melakukan gerakan seperti kursi goyang, jadi seperti ini. Nah, oke. Lalu ketika sudah, kita bisa melakukan gerakan menyetrika punggung. Kita bisa meletakkan tangan kanan kita, lalu kita mulai pijat dari leher sampai menyentuh tangan. Nah, setelah itu kita bisa
bisa membuat gerakan melingkar kecil-kecil dari belakang leher ini sampai ke pantat. Nah, kecil-kecil. Kita lakukan secara perlahan sampai selesai. Kemudian kita bisa menggerakkan gerakan kecil-kecil tadi, kemudian diakhiri dengan gerakan besar di pantat. Jadi putar-putar, lalu yang bagian pantat ini besar putarnya sampai seluruh area pantat itu terpijat. Nah, baru besar. Nah, selanjutnya itu gerakan menggaruk. Nah, begini. Nah, gerakan menggaruk ini kita lakukan sampai ke pantat bayi ya. Oke. Jika sudah selesai, kita boleh membalikkan bayi. Nah, setelah pijatan selesai, kita bisa melakukan observasi pada bayi. Apakah bayi merasa tidak nyaman atau ada gangguan lainnya. Nah, jika tidak ada, kita bisa merapikan alat-alat. Lalu kemudian kita bisa menggeser bayinya terlebih dahulu. Kita ambil handuk, kita bentangkan handuknya. Nah, kemudian kita letakkan bayi di atas handuk. Nah, kemudian bisa kita balut bayi dengan handuk agar bayi tidak kedinginan. Jika sudah selesai, kita boleh cuci tangan terlebih dahulu hingga bersih. Misalkan memakai sabun agar tangan itu steril. Kemudian ketika sudah, kita boleh membuka handuk. Nah, kita boleh mengangkat pakaian bayinya ke sebelah sini agar lebih mudah. Nah, lalu kita buka kancing atau resleting pada baju bayi. Kita buka. Nah, kemudian kita letakkan bayi di atas baju. Nah, kita bisa aja ngobrol ke bayi, "Dek, kita mau pakai baju dulu." Nah, kita bisa memakaikan popok secara perlahan. Kemudian kita bisa memasukkan salah satu kaki bayi ke dalam pakaian, lalu diikuti dengan kaki selanjutnya. Nah, kita masukkan tangan ke dalam lengan pakaian. Apabila lengan pakaiannya terlalu panjang, boleh kita lipat sedikit. Lalu kita tutup. Nah, itu tadi langkah-langkah atau cara untuk memijat bayi.